Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertemuan kita kali ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar CSS itu. Dan sebelumnya kita harus mengetahui apa itu CSS. CSS itu merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet, di mana berfungsi untuk mengatur tampilan elemen-elemen yang ada di HTML. Kita langsung saja ke praktikum. Nah, kita buat project terlebih dahulu. Lalu kita buat struktur dasarnya terlebih dahulu. Nah, sebelumnya saya ini akan close dulu. Oke, kita langsung buat struktur dasarnya terlebih dahulu. Nah, ubah judulnya menjadi dasar CSS. Oke, jadi berubah. Di sini saya akan membuat sebuah judul menggunakan heading, judul halaman. Nah, lalu ada paragraf. Nah, di sini akan saya membuat dua tag HTML terlebih dahulu ya. Nah, lalu di sini menambahkan style di bawah title ya. Nah, di sini kita akan menuliskan sebuah style sheet ya, atau CSS-nya sih, bahasa CSS-nya itu sendiri. Nah, struktur sintaknya itu selector. Nah, selector ini berupa tag elemen HTML atau berupa kelas. Nah, di sini saya akan mencoba mengatur style color color dari tulisan ya, tentunya. Nah, ini red blue, saya menggunakan warna ini. Lalu saya akan mencoba menambahkan backgroundnya ini saya menggunakan warna burly wood. Lalu kita coba run dulu. Nah, seperti ini. Lalu saya akan mencoba membuat teks ini menjadi center ya. Nah, teks align center. Oke. Lalu kita tambahkan lagi CSS pada tag paragraf atau selector ya. Nah, lalu saya akan mencoba menambahkan properties. Nah, ini disebutnya properties ya, kayak font family dan juga text align, background color, font size, itu termasuk style, dimana itu merupakan properti dari CSS-nya sendiri. Lalu ada value, kita menyebutkan value seperti 20 px, atau pada font family kita menyebutkan font family-nya seperti apa gitu. Oke. Nah, kita juga bisa menambahkan background pada bodinya. Nah, sini masukkan selector body, lalu pilih properties background color, lalu kita sesuaikan dengan warna yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan biskuit. Oke, tampilannya menjadi seperti berikut. Nah, ini satunya kayaknya kita rubah warna tulisannya menjadi green ya, ini warna hijau. Kita coba background colornya menjadi white ya, menjadi sebenarnya ini lebih matching ya. Nah, kalian bisa sesuaikan juga dengan kebutuhan kalian, dan untuk sebagai referensi kalian bisa belajar di Witri School ya, seperti biasa. Dan di situ lengkap beserta penjelasannya. Kita akan coba di sini juga bisa selektornya, kita bisa menggunakan ID ya, properti ID yang ada di tag HTML sebagai selektor nantinya ya.
Nah, ini contohnya saya membuat ID-nya tes, lalu di style. Nah, menggunakan pagar ya. Kalau misalkan ID itu kan primary ya, jadi kita menggunakan pagar di nama selektornya, tambahkan pagar, lalu menambahkan properties nih. Ini saya merubah color dari parufnya menjadi hitam. Nah, ini seperti ini hitam. Nah, kita akan mencoba ya, apakah yang menggunakan ID ini kita ke bawahkan, di bawah dari tadi ya selektor H1, apakah bisa menimpa yang selektor H1 atau tidak. Dan tentunya enggak ya, enggak bisa. Berarti ternyata ketika kita menggunakan selektor menggunakan ID, dia adalah yang lebih teratas atau yang lebih dahulu dieksekusi oleh browsernya. Nah, maka yang di selektor A1 yang tulisannya green akan tertimpa dengan tulisan berwarna black pada selektor ID atau primary-nya. Nah, di sini menggunakan kelas ya, selektornya menggunakan kelas. Nah, di sini kita tambahkan dengan kelas text style. Oke. Nah, kalau menggunakan kelas, nah pada area CSS-nya itu kita sintaknya menambahkan titik, lalu nama dari selektor yang tadi, nama kelasnya ya. Lalu di sini saya akan mengubah teks banyak berwarna putih. Nah, jadi warna putih ya, cuman dengan warna biskuit tadi jadi kurang kelihatan. Nah, kita akan coba pindahkan ke bawah. Seperti itu ya. Jadi kelas dengan selektor biasa dia lebih akan dikompil yang kelasnya terlebih dahulu ya. Ya, dan lalu kita akan mencoba paragraf yang kedua. Nah, berarti benar ya. Jadi yang akan dikompil terlebih dahulu oleh browser itu adalah kelas terlebih dahulu pada style sheet-nya ya. Oke. Lalu di sini ada ini yang lebih utama ya, primary ya. Nah, jika kita menambahkan bintang pada style sheet selektor bintang, itu artinya dia menunjuk keseluruhan ya, keseluruhan elemen yang di HTML. Jika kita menambahkan property text align center seperti contoh ini, maka dia akan otomatis semua yang ada di tag HTML akan berubah teksnya menjadi center. Nah, seperti itu. Di sini kita ubah lagi. Nah, ini di selektor H1 ya. Nah, ternyata bisa diubah gitu ketika dengan menambahkan teks alignnya lagi gitu di selektor yang akan kita ubah gitu stylenya. Di sini A1 kan tadi udah jadi sebelah kiri. Nah, terus pada tes juga pada ID ya, menggunakan ID tes dia ubah lagi ke center, maka dia akan merubah kembali ke center. Ingat yang primary ID itu pasti didahulukan oleh si compiler pada browser. Nah, oke. Jadi bintang ini secara keseluruhan dia merupakan salah satu defaultnya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita pindahkan
ke bawah nih ya, si selektor yang default itu. Nah, oke. Dia tetap ya, tetap dia. Nah, kita ke bawah kan, menjadi memang benar-benar defaultnya ya, default. Karena paragraf kan kita tidak menuliskan kembali stylenya di selektor P, dia tidak berubah-ubah, tetap berada di tengah-tengah ya posisi teksnya. Oke. Mungkin sampai sini bisa dipahami ya. Untuk lebih jelasnya atau kalian ingin lebih belajar lagi, kalian bisa cek di situsnya witrischool.com ya. Ini kita kembalikan kembali di atas. Nah, ini merupakan default dari halaman yang kita buat ya. Defaultnya semuanya properti seluruh tag HTML itu kalau misalkan ada teks itu akan diketengahkan. Nah, jadi yang tadi kita praktikan itu merupakan struktur dasar ya penulisan CSS. Nah, ini di dalam atau internal pada sebuah file HTML. Nah, jadi penulisan CSS itu penempatannya bisa internal, eksternal, dan juga inline. Nah, kebetulan yang tadi itu kita mempraktikkan dengan secara internal. Nah, secara internal juga ini terdiri dari dua ya, bisa penulisannya di atas yang tadi di bawah title, dan juga pada saat body, di body namun di bawahnya seperti itu. Dan ini kita akan mencoba inline. Inline itu langsung kita menuliskannya di tag HTML-nya. Nah, seperti ini paragraf. Nah, kita akan menempatkan kita akan merubah background color dari paragraf 2. Nah, dengan warna ini. Oke, kita coba. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi penulisan CSS itu bisa inline, internal, dan juga eksternal. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba. Nah, ini bagaimana kalau misalkan penulisan style ini kita coba ya. Kita coba pindahkan. Nah, ini eksternal ya. Kita akan mencoba secara eksternalnya. Oke, kita akan coba lihat apa yang terjadi. Nah, kalau misalnya eksternal, kita perlu menambahkan style link rel. Nah, link rel style sheet, lalu href-nya kita menuliskan di mana letak file CSS-nya itu berada gitu. Di sini karena berada dalam satu folder, kita langsung saja menuliskan style.css tadi ya. Nah, untuk filenya CSS tentunya .css ya, nama file .css. Nah, ini kalau misalkan kita tidak menuliskan lokasi file CSS-nya, dia akan apa adanya ya, tampilannya akan menjadi apa adanya. Nah, oke. Nah, ketika kita sudah menempatkan menunjukkan lokasi file CSS-nya, dia akan menampilkan apa yang kita tulis di file CSS-nya itu. Oke, mungkin itu saja untuk pembelajaran dasar CSS-nya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.